berkala, ini terkait dengan waktu. Ya, jika melihat berkala, ini terkait dengan waktu atau time series. Nah, ini makanya penjelasannya di sini ada waktu, yaitu data yang dikumpulkan seiring waktu. Menggambarkan apa? Perkembangan sesuatu, gitu ya. Sehingga kalau dibuat fungsinya, Y ini adalah perkembangan sesuatu tadi, X ini adalah waktunya. Misal, apakah kenaikan gaji diikuti dengan kenaikan prestasi kerja? Nah, kalau seperti ini kasusnya, ya, ini kan perlu pengamatan. Apa yang perlu diamati? Sebenarnya ada dua. Bisa secara waktu, bisa secara orang. Tergantung kebutuhan. Yang mau dianalisis apa? Ya, kalau secara waktu berarti kenaikan gaji total, ya, total atau kenaikan gaji rata-rata. Nah, misalnya gitu. Dilihatnya per waktu, apakah per minggu, tapi saya rasa gaji tidak per minggu ya, mungkin per bulan. Ya, jadi per bulan antara bulan 1, 2, 3 sampai bulan 12. Jadi dilihat perkembangan pengaruh kenaikan gaji itu terhadap prestasi kerja, ya. Nah, jadi bagian ini kalau di ekonometrik nanti istilahnya ini analisisnya time series. Sesuai dengan periode pengumpulan waktu. Kalau di statistik, waktu di sini bisa saja harian, bisa saja mingguan, bisa saja bulanan. Ya. Jadi waktunya bisa juga tahunan, tergantung dari kalian mau menganalisisnya seperti apa. Nah, analisis data berkala tadi dikumpulkan pada waktu tertentu gitu ya, menguraikan komponen penyebab variasi atau gerakan pada fluktuasi. Jadi bisa dilihat secara periodik naik turunnya sesuatu yang diamati. Ya, itu yang dimaksud dengan perkembangan. Ya, jadi perkembangan itu nanti kalau ngelihat grafik ya, kalau melihat grafik itu bisa seperti ini. Ya, nah untuk analisis data berkala, X-nya ini adalah waktu. Baru Y-nya adalah hal yang diamati. Ya, jadi di sini tahun untuk X. Ini adalah hal yang diamati. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu terkait dengan data berkala. Ya, terkait dengan data berkala. Jadi gerakan atau variasi dari data berkala ada 4 macam komponennya. Ya, ada tren jangka panjang, T, ada variasi siklis, nanti ada juga variasi musiman, dan yang terakhir adalah yang disebut tidak teratur atau sporadis atau irregular. Ya, nah yang pertama ini gerakan tren jangka panjang atau T. Tren jangka panjang ini sudah jelas dari namanya, berarti pengamatan tahun. Biasanya kalau disebut jangka panjang di atas 20 tahun. Ya, jadi jangka panjang seperti itu. Nah, tren jangka panjang ini menunjukkan arah perkembangan umum, apakah naik atau turun. Garis trennya berguna untuk membuat ramalan atau forecasting untuk perencanaan. Yang kebetulan tren forecasting ini sudah pernah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Ya, sudah pernah saya sampaikan. Jadi nanti catatannya ini masih terkait dengan bab sebelumnya. Rumusnya pun tidak ada yang baru. Ya, hanya memerlukan sedikit adaptasi. Ya, dengan masalah itu saja. Nah, lalu ini disebutnya sebagai T atau disingkatnya T.
Yang kedua, ini variasi siklus. Siklus itu apa sih? Variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Jadi bisa berulang setelah jangka waktu tertentu. Itu namanya siklus. Ya, makanya disebut kalau perempuan siklus menstruasi karena selalu berulang setiap bulan di tanggal yang berdekatan. Bisa saja sama, bisa saja tidak. Karena hitungannya per 28 hari atau per 30 hari. Nah, gitu ya. Harinya bisa bergeser. Kenapa? Karena ada bulan yang harinya 28, ada bulan yang harinya 30, ada bulan yang harinya 31. Itu sebabnya bisa saja ada pergeseran. Tetapi namanya siklus pasti terulang. Gitu ya. Seperti apa kalau contohnya? DBD. DBD itu juga siklus. Ya, biasanya di musim penghujan yang masih awal-awal. Jadi hujannya turunnya dikit, cuma tergenang saja, airnya tidak cukup menyapu permukaan. Jadi dia hanya menimbulkan genangan. Itu biasanya musim DBD dan itu terulang setiap tahun begitu. Ya, nah itu siklus. Nah, jangan-jangan nanti COVID pun kalau sudah bisa diatasi akan menjadi siklus saja. Mungkin kalau ini terkait dengan paru-paru berarti dia akan dekat siklusnya dengan musim penghujan. Ya. Nah, siklus apa yang terkait dengan ekonomi? Kalau di ekonomi ini ada namanya business cycle atau konjungtur. Ya, siklusnya seperti apa? Biasanya dalam suatu garis waktu ya, ada yang disebut kemakmuran atau prosperity. Terus ada kemunduran, ada depresi, ada pemulihan, gitu ya. Ini cycle atau siklus, ya. Nah, mungkin nggak ini terulang? Mungkin. Pasti ada waktunya dia terulang. Contohnya apa? Indonesia sendiri berkali-kali terkena masalah seperti ini. Ada masa-masanya kita makmur gitu ya, maksudnya makmur pertumbuhan ekonominya positif dari tahun ke tahun. Pada suatu titik tertentu ya, karena kita sudah menganut sistem ekonomi terbuka, masalahnya bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga, tiba-tiba ada shock juga ya, karena ada shock terpengaruhlah perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, pertumbuhan ekonominya tadi meningkatnya naik gitu ke atas, ternyata pada suatu titik tertentu dia mengalami penurunan. Gitu ya. Nah, kalau digambarkan misalnya seperti ini. Ya. Nah, pada titik tertentu ada shock, turun sedikit. Ya, kalau bisa diatasi, dia recover. Gitu ya, walaupun nanti seperti ini bentuk recovernya. Nah, tapi kalau itu tidak bisa diatasi, yang disebut nanti resesi dan depresi, iya terjun bebas gitu ya. Tapi pada suatu saat atau suatu titik tertentu, misalnya sudah terjun bebas, nah akan ada pemulihan. Nah ini namanya cycle. Ini selalu terulang di perekonomian di setiap negara. Tergantung dari apa? Biasanya kekuatan ekonomi negaranya, kestabilan politiknya gitu ya, dan kondisi-kondisi lain. Ya, terulangnya pasti di sekian tahun nggak Bu? Belum tentu ya, tapi biasanya gerakan yang seperti variasi jangka panjang seperti itu selalu ditemui dalam grafik perekonomian suatu negara gitu ya. Jadi ini juga disebut sebagai siklus. Lambangnya adalah C. Nah, ada variasi berikutnya yang dinamakan musiman ya. Berpola tetap seiring waktu. Nah, contohnya di sini menaiknya sembako menjelang hari raya Idul Fitri. Mendekati Idul Fitri di bulan apapun, karena Idul Fitri kan juga waktunya tidak selalu sama gitu ya. Tahun ini di bulan Mei, kemungkinan besar
tahun depan di April. Jadi seperti itu ya. Tetapi meskipun bulannya berbeda, pasti seiring menjelang terjadinya bulan puasa bahkan ya, menjelang Ramadan, menjelang Syawal, biasanya harga sembako naik. Nah, bedanya ini, musiman yang ini dengan yang sebelumnya tadi yang siklis apa? Yang musiman terjadinya tidak dalam tahun yang panjang. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Tapi dikumpulkannya dari tahun ke tahun. Jadi bisa dilihat pergerakannya pada tahun 2022, lebarannya di bulan Mei, puasanya di bulan April, perkembangan harga sembako 2 bulan sebelumnya sampai nanti dengan akhir bulan Mei seperti apa. Nah, itu di tahun 2022. Nanti 2023 diamati lagi, 2024 diamati lagi. Nah, jadi dari tahun ke tahun bisa dilihat variasinya seperti apa. Ya, jadi meskipun ini musiman, pengamatannya tetap juga bisa dilihat variasinya dari tahun ke tahun. Yang terakhir ini yang dinamakan sporadis, tidak teratur, ya, irregular. Ya, biasanya karena bencana alam, itu yang paling gampang contohnya. Naik turunnya produksi karena bencana alam. Ketika misalnya musim berubah, ya, percaya ataupun tidak, tapi ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran, jadi harus percaya kalau saya, karena saya Islam, bahwa suatu saat nanti matahari akan terbit dari arah sebaliknya. Ya, itu bukannya tidak mengandung konsekuensi, pasti ada konsekuensinya. Dan itu tidak berlangsung hari ini saya tidur, besok tiba-tiba udah berubah. Jika tidak ada proses sebelumnya itu tidak mungkin. Ya, apa buktinya? Arah kiblat kita mulai bergeser terus kan? Ya, itu sebabnya beberapa, saya lupa tahun lalu kali ya, Bu, sudah ada pemberitahuan di masjid juga sudah diberitahukan bahwa ada penyesuaian arah kiblat. Nah, ya berarti itu ada pergeseran kutub gitu ya. Arah kiblat kita kan ngadep ke barat. Baratnya bergeser, seret, ya. Nah, itu sebenarnya prosesnya sudah dimulai gitu. Proses itu sudah dimulai tanpa kita sadari. Secara perlahan kalau mau dilihat per hari ya apalagi lama sekali ya. Tapi proses itu kalau mau kalian bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya derajatnya bagaimana itu sudah mengalami perubahan. Nah, jadi apalagi kalau bencana alam gitu ya, seiring dengan perubahan ini saya yakin iklim kita juga akan mengalami perubahan. Yang sekarang terjadi tidak teratur ya. Saya lahir tahun 80. Saat itu musim hujan, musim kemarau itu segitulah prediksinya tidak beda jauh gitu ya. Tapi semakin ke arah sini gitu ya, hujan dan panasnya datangnya begitu, bagi saya yang sudah pernah melihat yang teratur, bagi saya jadinya seperti random gitu ya. Kemarau, tapi kemudian waktunya bisa lama sekali, bisa sebentar, lalu hujan deras, kemudian di antara itu ada yang kering. Nah, jadi gitu ya, sudah mulai terjadi perubahan-perubahan terhadap iklim. Nah, itu akan mempengaruhi produksi. Ya, itu akan mempengaruhi produksi. Kenapa ini disebut tidak teratur? Alam adalah sesuatu yang tidak bisa diatur oleh manusia. Manusia tidak bisa mempengaruhi alam. Kenapa? Alam ini terlalu besar. Iklim, cuaca itu semua terlalu besar. Kita hanya bisa memanipulasi sedikit saja. Misal, udah lama tidak turun hujan, kemarau ya. Akhirnya diambil kebijakan rekayasa untuk membuat hujan. Itu pun usaha, ikhtiar untuk menurunkan hujan dengan apa istilahnya bahan-bahan kimia gitu ya. Tapi kita tidak bisa dengan pasti membuat hujan itu tidak bisa. Kita hanya bisa membantu prosesnya. Nah, gitu ya.
Jadi itu yang disebut sebagai suatu gejala atau suatu fenomena yang tidak teratur. Sesuatu yang terkait dengan alam itu bisa menjadi sesuatu yang tidak teratur. Ya, naik turunnya produksi kalau alamnya itu tidak terprediksi lagi ya berarti tidak bisa diperkirakan ya, apalagi kalau nanam padi yang tergantung dari hujan. Ya, jadi masih sawahnya tak ada hujan, dia tidak memiliki irigasi. Wah, itu bisa kacau musim tanam dan musim panennya ya. Nah, ini contoh variasi yang tidak teratur. Mungkin terjadi, sangat mungkin dengan kondisi yang sekarang. Sedikit tambahan, karena kalian masih muda dan mahasiswa masih berkesempatan, berpotensi menjadi seseorang yang mungkin berperan dalam mengatur, memanage negara ini gitu ya. Tolong diingat, manusia dengan alam ini sebenarnya hubungannya saling membutuhkan. Ya, ketika kita melakukan kerusakan, maka kita juga pula yang akan kena gitu ya. Jadi tolong diingat, mulai dari diri sendiri gitu ya, mulai penghematan dalam arti apa, misalnya air gitu ya, listrik seperti itu. Kalau kalian bisa menggunakan energi yang terbarukan itu lebih baik ya. Kurangi penggunaan plastik dari contoh-contoh sederhana saja gitu ya. Jika kalian memiliki area terbuka di rumah, tanam dengan pohon besar. Ya, jadi bukan pohon bunga-bungaan yang lagi ngetren sekarang gitu ya, itu akarnya tidak sampai ke dalam. Kalau bisa tanam dengan pohon yang besar, yang punya akar sampai ke bawah. Kenapa? Begitu air hujan turun gitu ya, setidaknya itu akan membantu mengalirkan sampai ke bawah. Kalau tidak ada, buat biopori. Kenapa? Ini penting ya. Sekarang mungkin kita masih gampang dapat air, tapi kita tidak tahu 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa kalian mulai dari sekarang, mulailah dari hal-hal yang gampang saja, yang terlihat dulu oleh mata ya. Itu tambahan dari saya terkait dengan bencana alam, karena tidak bisa dihindari. Tidak ada yang bisa dihindari, hanya bisa kenapa Bu kok nggak bisa dihindari? Iya, kalau misalnya gempa bumi terekam dengan seismograf ya, tapi itu terjadi. Apakah kita tahu besok ada gempa bumi? Tidak. Hujan deras menyebabkan banjir. Apakah kita tahu hujan deras besok terjadi? Diprediksi bisa dengan melihat awan yang berkumpul dengan kecepatan angin sekian, awan itu akan pergi kemana, kira-kira hujan derasnya nanti ada di mana, kira-kira. Ya, derasnya seperti apa itu yang belum tentu bisa diprediksi karena bisa saja derasnya turun sebentar kemudian sisanya jalan dia ke arah yang lain. Nah, tapi bisa juga di satu tempat derasnya alang kepalang ya. Nah, jadi tetap ada variabel yang tidak bisa dikontrol. Itu sebabnya di sains ini ilmu pengetahuan selalu ada yang seperti ini contohnya ya. Ini variasi untuk mengamati yang tidak terukur itu disebut di sini tidak teratur. Nanti kalian skripsi ya ada namanya tingkat kepercayaan confidence level atau itu kita mau memperkirakan penelitian kita bisa dipercaya berapa persen. Ya, biasanya 95%. 5%-nya apa? Tingkat kesalahan. Ya, pernah nggak Bu penelitian tingkat kepercayaannya 100%? Tidak. Yang paling besar biasanya 99%. Tetap ada satu error kesalahan. Ya, jadi ilmu pengetahuan yang sudah memperhitungkan segala macam pun selalu membuat bagian yang tidak bisa diperkirakan, meskipun besarnya hanya 1%. Ya, ini salah satu contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita mulai berlanjut ke bagian-bagian menarik ya. Ini contoh grafiknya.
Yang A adalah untuk tren jangka panjang, yang B ini variasi siklis, yang C ini tren jangka panjang, gerakan siklis dan musiman. Mirip-mirip aja ya Bu? Iya. Ya, kalau grafik begini ya. Lalu yang D ini dengan yang random. Ya. Ya, ini ada bagian yang random sekali, tidak benar-benar tidak ketahuan ya, gerakannya seperti apa. Kalau ini masih ketahuan. Ya, makanya disebutnya siklus. Tapi yang zigzag ini gitu ya, ini bisa tidak ketahuan. Kalau gitu yang zigzag Bu Rati gambar tadi itu juga random. Terkadang data itu tidak ada yang mencerminkan bagus seperti ini, gitu ya. Data tidak ada yang mencerminkan bagus seperti ini. Nah, data itu kalau dia dilihat per tahun dia akan, nah ada gerejek-gerejeknya begitu ya. Tapi kalau ini mau dihaluskan, dibuat smoothing gitu ya istilahnya, ini kan bisa dibuat seperti ini. Nah, ini kalau pergerakannya dekat gitu ya. Nah, tapi kalau naik turun tajam-tajam kayak duri landak, nah yang tidak terprediksi itu yang biasanya susah dibuat, apakah ini siklus, apakah ini pola random. Nah, jadi seperti itu. Gitu ya. Ini ilustrasinya. Yang perlu dilihat lagi di sini adalah X ini adalah waktu dan Y adalah hal yang diamati. Nah, dalam komponen data berkala, tadi sudah dikasih tahu ada tren itu T, siklis itu C, musiman S, dan acak itu I. Sehingga di buku juga ada di halaman 233 ya, bahwa data berkala Y itu bisa saja merupakan hasil kali dari 4 komponen atau bisa saja hasil jumlah dari 4 komponen tersebut. Dengan kata lain, kalau pengamatannya jangka panjang, biasanya jangka panjang berarti lebih dari 20 tahun ya. Semua variasi ini ada di dalamnya. Karena jangka panjang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini pasti ada ya. Walaupun kejadiannya mungkin hanya 1 atau 2 tahun, tapi itu tetap ada. Ya, bisa perkalian, bisa penjumlahan. Apa maksudnya perkalian? Berarti kalau perkalian ya seperti perkalian berarti dia penambahannya dia cepat, perubahannya dia lebih cepat dibandingkan kalau dia penjumlahan. Ya, kira-kira seperti itu dasarnya pengertiannya. Nah, yang berikutnya karena dari tadi sudah dibicarakan tentang tren gitu ya. Bab sebelumnya sudah memberitahukan, sudah dikasih tahu juga cara menghitung forecasting gitu ya dengan tren gitu ya. Nah, di sini ada lagi metode untuk menentukan tren. Ini pertama namanya metode tangan bebas. Metode paling gampang. Kenapa? Lihat ke sini. Memakai sumbu tegak Y dan sumbu datar X. X ini adalah waktu, Y adalah yang diamati. Serta diagram pencar. Yang mana sih yang diagram pencar ini nih, titik-titik ini. Ini yang diagram disebut dengan diagram pencar. Ya. Metode tangan bebas, kalian bisa baca di buku, ini metode yang paling gampang untuk membuat tren. Namanya sudah tangan bebas, gambar aja sesuka hati. Ya, gambar saja sesuka hati. Tetapi lihat halaman 234. Gambarnya memenuhi kriteria sebagai berikut. Lihat halaman 234. Pertama, buat dulu sumbu Y, buat dulu sumbu X. Yang kedua, masukkan koordinatnya. Di tahun X1 berapa nilai Y-nya, di tahun X2 berapa nilai Y-nya, di tahun X3 berapa nilai Y-nya,
Di tahun XN berapa nilainya. Jadi ini koordinat-koordinatnya dimasukkan dulu. Jadi ketahuan nih ada titik-titik ya. Ini yang disebut scatter plot ya, diagram pencarnya. Setelah digambar gitu X dengan Y-nya itu ya, koordinat-koordinat yang akhirnya menjadi titik ini digambar, buatlah garis tren. Di buku pedomannya adalah lebih kurang 50% titik berada di atas, lebih kurang 50% titik berada di bawah. Jadi titik kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50%-nya kan nggak persis sama ya, 1,4, 1,3. Nah, buatlah garis yang satu bagian yang di atas di sini dicontohkan yang lebih banyak. Jadi ada 4 titik di atas, 3 titik di bawah. Nah, buat garis di antara mereka. Seret, kebentuklah garis itu. That's it. Itu metode tangan bebas. Ya, patokannya itu saja. Nah, apa kekurangannya? Bu Ratih, Supranto bikinnya seperti ini. Bu Ratih mungkin saja bikinnya mulainya dari sini nih. Ya, saya mulai dari sini. Nah, kan sama saja. Ya, nanti totonya ada yang lain mulainya dari sini. Nah, misalnya gitu ya. Nah, dia mau buat yang di atasnya cuma 3. Gitu, yang di bawahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Boleh, boleh. Kan patokannya lebih kurang 50% di atas, lebih kurang 50% di bawah. Ya, jadi metode tangan bebas, kekurangannya adalah garis trennya akan berbeda untuk setiap tangan yang menggambar. Benar-benar bebas. Ya, jadi kalau kalian tentukan tren dengan diketahui data sebagai berikut. Tentukan garis tren dengan metode tangan bebas. Kalian tugasnya itu berarti memasukkan data tersebut ke dalam salib sumbu. Di mana itu pencaran titik-titiknya. Ya. Yang berikutnya, patokannya adalah buat garis tren 50% titik di atas dari garis itu, 50% titik berada di bawah garis itu. Itu saja patokannya. Ya. Jadi tinggal kalian gambar garis yang mencerminkan pedoman itu. Sudah. Jadi antara mahasiswa yang satu dengan yang lain mungkin saja nanti diagram trennya akan berbeda gitu ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, itu namanya metode tangan bebas. Nah, karena metode tangan bebas ini ada kekurangan, ya, karena ada kekurangan gitu ya. Ini ada contohnya, ini tapi masih di metode tangan bebas gitu ya, halaman 235. Ini masih metode tangan bebas. Kalian bisa lihat grafik yang di halaman 235, Praga 9 strip 5. Sudah dilihat? Dibuka bukunya sambil dilihat. Sudah melihat semua? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Lihat gambar tersebut. Ya, jadi sesuai dengan patokan metode tangan bebas ya, gambarlah garis X dan gambarlah garis Y. Kan gitu kan perintahnya. Ini Y dan ini X. Gitu ya. Lalu gambar titik-titiknya. Titik-titik mana yang digambar? Ingat, dalam tren data berkala atau time series, waktu ini adalah X. Ya, waktu ini adalah X. Jadi, X-nya adalah tahun. Apa yang perlu diperhatikan di sini keistimewaannya? Tahun 1992, T-nya sama dengan 0. Apa artinya T-nya sama dengan 0? Kalian bisa lihat di buku. Untuk tahun 92, ini saya gambarnya terlalu mepet ke bawah ya. 1992,
dia adanya di salib sumbu di sini. Itu karena T-nya sama dengan 0. Ya, nih, itu yang perlu diperhatikan. Di J. Supranto ini mencontohkan tahun 92, T-nya adalah 0. Itu makanya gambar T-nya atau 1992 itu di sini. Ya, 93-nya sudah di sini. Silahkan digambar 93 dengan PDRB 11169,2. Sedikit di atas dari tahun 92. Nanti tahun 94 di atasnya lagi, 95 di atasnya lagi gitu ya. 95 ya di atasnya lagi. Nah, gambar yang ada di halaman 235. Ya, titik-titik itu gambar dulu. Kalau menurut metode tangan bebas, setelah ada titik-titik, kalian bebas mau menggambar garis trennya. Terserah, katanya gitu ya. Pedomannya hanya lebih kurang 50% di atas garis, 50% data di bawah garis. Nah, di halaman 235 ini, setidaknya dia ngasih tahu, woi jangan ngasal gambarnya, setidaknya ada patokan, kata dia gitu. Patokannya apa? Patokannya yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Y sama dengan A tambah BX. Ini patokannya. Apa yang menjadi patokan? Di tahun 1992, ya, ini T-nya atau waktunya adalah 0. Ini berarti X-nya sama dengan 0. Y-nya adalah 10.164,9 atau PDRB adalah seperti itu nilainya. Ya. Nah, ini patokan pertama untuk menggambar garis. Patokan berikutnya untuk menggambar garis apa? Biasanya perlu 2 koordinat. Supaya gampang satu lagi, buat yang paling akhir tahun 99. Ya, T-nya sama dengan 7 atau X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 14.850,1. Ya, itulah kenapa di halaman 235 ada hitungan dan 236. Ya, pada saat Y-nya 10.164,9 yaitu pada tahun 92 ya. A-nya belum ketahuan, B-nya belum ketahuan, tapi X-nya ketahuan nilainya 0. Sehingga B kali 0 kan 0. Itu makanya A sama dengan 10.164,9. Ini patokan yang dikasih. Jadi kalau mau bikin garis tren, jangan asal-asal amat. Ya, A-nya di 10.164,9. Itu di mana? Ini adalah nilai tahun 92. Lihat bukunya. Itu sebabnya garisnya dimulai dari dia. Nah, di buku dimulai garisnya dari tahun 92. Ya, kenapa? Supaya nggak asal-asal amat narik garisnya, A-nya adalah 10.164,9. Itu titik awal menarik garis. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya dipahami ya. Nah, patokan yang berikutnya yang dikasih ya tahun 99 katanya. Di tahun 99 itu Y-nya adalah 14.850,1. Ya, lalu ada A, A-nya sudah ketahuan tapi saya buat dulu begini, ada B, X-nya adalah 7. Ya. Karena ini sudah diketahui A-nya, makanya di situ dibuat seperti ini. Tambah B,
7 atau 7B supaya lebih gampang. Sehingga kalau ini diselesaikan ya 7B sama dengan 10.164,9 dikurangi 14.850,1. Maaf ini negatif. Ya, sehingga B-nya ketemu di situ 669,3. Ya, ini untuk apa, Bu? Ini untuk apa? Karena kita lagi bicara tren, ya, yang katanya bisa untuk forecasting, fungsinya ini adalah kalau dimasukkan ke persamaan, berarti A-nya adalah ini, B-nya adalah ini, dikali X. Inilah yang nanti digunakan untuk membuat garis tren. Kalau diminta gambarkan garis trennya sampai tahun 2020 misalnya. Nah, gitu ya. Atau nggak usah jauh-jauh lah, gambarkan garis trennya sampai tahun 2002. Nah, misalnya gitu. Ini yang dipakai patokannya. Jadi kalian nggak asal-asalan menarik garis mentang-mentang namanya metode tangan bebas, jadi bebas beneran. Boleh bebas beneran. Tapi tadi sebelum dikasih tahu ternyata bisa nih ada patokannya. Ya, setelah ada patokan ini, setidaknya kalian tahu bahwa titik mula garis itu dari A. Nilainya yang ini. Ya, nanti akhirnya di mana? Kalau tadi diminta sampai dengan tahun 2002, tahun 2002 berarti kalian harus nyari dulu apa yang perlu dicari. PDRB tahun 2000, PDRB tahun 2001, PDRB tahun 2002. Atau dengan kata lain ini adalah Y-nya. PDRB. Bagaimana caranya? Menggunakan yang dimaksudkan dengan garis tren, yaitu forecasting, menggunakan persamaan ini. 10.164,9 dikurangi 669,3. X-nya berapa, Bu? Kalau 99 ini 7, ya, berarti tahun 2000 X-nya adalah 8. Sekarang yang 2021, karena 997 2008 berarti X 2001 adalah 9. Ya. Lalu yang 2002 berarti X-nya adalah 10. Sudah, tinggal kalian hitung. Di Supranto udah dibantu untuk tahun 2000 dan 2001. Ya. Di sini nilainya 15.519,3. Lalu yang ini 16.188,6. Ya, yang ini silahkan dihitung. Maaf, kok tidak ada yang protes saya ngasih tanda minus di sini? Iya, Ibu, kalau di buku plus ya, Bu? Iya, ya ini. Nih. Ya. Ini juga dia positif kan, tidak negatif kan? Nah, ya, karena B-nya positif, di sini harusnya positif. Saya ngelihat ke sini tadi, makanya saya negatif ya. Seharusnya ini adalah A ditambah BX. Kenapa dia positif? Karena B-nya positif. Kalau B-nya bernilai negatif, baru seperti tadi. Ya, barulah dia
dikurangi. Tapi kalau dia positif, berarti dia ditambah. Kalau ada yang seperti tadi menurut kalian tidak benar, maaf Bu, langsung di ini saja. Langsung di istilahnya diprotes. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke. Mau nanya apa? Ini Bu, untuk yang mencari nilai B itu, apakah harus di akhir yang di tabel itu di tahun 99 atau kalau misalkan saya pakai di tahun 97 bisa untuk cari B, Bu? Kalau kalian pakai di tahun 97, kan masih ada 2 tahun berikutnya nih, tahun 98 sama tahun 99. Ya kan? Kan maksudnya dia di tahun akhir adalah ketika nanti ditanyakan tahun 2000, maka nilai B-nya setidaknya ini yang paling mendekati. Gitu sebenarnya. Boleh-boleh aja di tahun 97, tapi masih ada tahun 98 dan tahun 99. Kalau misalnya mau dicoba nilai B-nya gitu ya di tahun 97, ini saya rasa akan berbeda dengan B yang dihitung di tahun 99. Kenapa? Karena kalau di 97 kan 14.850,1 A-nya sekian gitu ya. B-nya di sini berarti dikalikan dengan 5 ya. Ada perbedaan sedikit. Apakah mungkin di sini 668,4 misalnya gitu atau 665, sekian nah misalnya gitu ya. Ada sedikit perbedaan nilai statistik. Jadi menurut saya kalau tidak ditentukan di soal, ambil dari tahun yang paling akhir. Kenapa? Ketika kita mau membuat tren atau forecasting gitu ya, namanya tren atau forecasting ini sebenarnya adalah nilai kira-kira. Kira-kira kalau melihat perkembangan PDRB dari tahun 92 sampai tahun 99, kalau pergerakannya seperti A adalah 10.164,9 dan B-nya adalah 669,3, maka di tahun 2000 kira-kira nilainya sekian. Di 2001 nilainya sekian, di 2002 nilainya sekian. Ya, karena ini masih kira-kira, jadi paling baik menurut saya adalah gunakan tahun paling terdekat. Ya, kenapa? Supaya nilai kira-kiranya bisa lebih mendekati. Menurut saya begitu. Bisa dipahami? Tadi siapa yang bertanya? Saya, Ibu. Oke, bisa dipahami Febriansyah? Iya, Ibu. Terima kasih. Jadi boleh saja di tahun 97 gitu ya. Tapi kalau kita ngitung di tahun 97, kita mau memperkirakan tahun 2000, ya dari 97 ke 2000 kan jaraknya sudah 3 tahun kemudian gitu ya. Nah itu kalau hitungan tahun sebenarnya kan sudah ada pergerakan. Nah kecuali data tahun 98 dan 99 tidak diketahui, ya oke, ngitung dari data yang paling dekat yaitu yang dari tahun 97. Tapi kalau itu diketahui, menurut saya gunakan sampai dengan tahun terakhir dari data yang diketahui. Kenapa? Karena ini sifatnya forecasting. Forecasting itu berarti kita memperkirakan, gitu ya. Nah, jadi itu kenapa dari tahun terakhirnya. Kecuali nanti di soal UAS kalian dikasih tahu, ya, buatlah tren atau forecasting dengan tahun awal, misalnya tetap tahun 92, tetapi tahun akhirnya. Untuk yang ganjil tahun 98, untuk yang genap tahun 99. Nah, gitu ya. Itu biasanya semata-mata mau melihat, karena ini pelajaran statistik, kami dosennya mau melihat gitu ya, keahlian, keterampilan kalian menggunakan rumus dan berhitung gitu. Tapi kalau dalam menghitung tren atau forecasting
Nantinya usahakan lengkapi datanya sampai tahun terakhir gitu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Menurut saya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini tadi membuat garis tren dengan metode tangan bebas. Meskipun dia bebas gitu ya, tapi sudah dikasih tahu jangan bebas-bebas amat. Kenapa? Supaya setidaknya mulainya sama, yaitu dari A yang ini. Nanti kemana garisnya mau naik, mau turunnya, misalnya itu. Mau berbeda sedikit tidak apa-apa, tapi A-nya dimulai dari 10.164,9 gitu ya. Nah, jadi kebebasannya istilahnya dikasih rambu-rambu nih supaya nggak terlalu nanti berbeda gitu ya. Kenapa? Karena tadi kekurangannya metode tangan bebas itu siapapun yang menggambar mungkin saja menghasilkan garis tren yang berbeda. Jadi bisa ada 10 jawaban untuk 10 orang gitu. Nah, metode yang kedua menentukan tren dengan rata-rata, metode rata-rata semi. Kalau saya lebih senang nyebutnya sebenarnya metode semi rata-rata. Ya, rata-rata semi ini agak-agak lucu kalau saya ucapkan gitu, tapi oke lah, ini dari bukunya seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Yang perlu diketahui pertama kali adalah di sini nggak dituliskan. Datanya dihitung dulu. Ya, untuk metode rata-rata semi rata-rata ini halaman 236, hitung dulu jumlah data atau jumlah N-nya. Ya, kenapa? Nanti beda. Kalau N-nya ganjil dengan kalau N-nya genap. Coba lihat di buku J. Supranto. Ya, lihat di buku J. Supranto. Sebentar. Saya lupa menambahkan halaman kosong. Kenapa perlu ngitung N? Untuk N genap. Jadi metode semi rata-rata ini langkah-langkahnya adalah yang pertama ya, kelompokkan data menjadi 2 dengan jumlah yang sama. Nah, kan kerok kalau datanya ganjil, jumlahnya nggak sama. Ya, makanya pertama kali yang dilakukan adalah hitung jumlah N. Untuk N genap, kalau dia 8, ini gampang. Berarti kelompok 1 dapat 4, kelompok yang 2, juga dapat 4. Ya kan? Kalau dia 6, berarti masing-masing dapat 3. Nggak perlu susah-susah gitu ya, itu langsung ketahuan. Nah, bagaimana kalau datanya ganjil? Katanya isi kelompoknya kalau dibagi 2 nilainya harus sama. Lihat bukunya. Kalau data ganjil kasih stabilo di garis, terserah kalian punyanya apa di rumah. Ya, hilangkan 1 katanya. Yaitu yang berada di tengah. Saya buat contohnya di sini. Misal ada X1, ada X2, ada X3, ada X4. Ini genap. Ya, kalau datanya genap, berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Gampang. Tapi begitu datanya ganjil, nah, nanti kelompok 1 dan 2-nya tidak imbang. Makanya dikasih solusi, hilangkan 1 yang berada di tengah. Karena ini 5, ya, kalau dihilangkan 1 supaya genap kan dia jadi 4, isinya 22. Berarti yang hilang adalah yang ini. Data yang berada di tengah. Paham ya?
Ya, jadi hilangkan satu data yang berada di tengah. Sehingga kelompok 1 itu tetap 2, kelompok 2 juga isinya ada 2. Lalu setelah itu apa? Hitung rata-ratanya. Setelah dihitung rata-rata, dari mana ini hitung rata-rata? Dari masing-masing kelompok. Disuruh hitung rata-rata. Setelah rata-ratanya dihitung, buat atau pilih titik absis. Gimana cara menentukan titik absis? Titik absis ini adalah titik X. Ini dikasih tahu. Di pertengahan setiap kelompok. Ya, pertengahan setiap kelompok. Itu adalah titik absisnya. Ya. Nah, sekarang lihat ke contoh halaman 237. Ada data tahun 92 sampai 99. Ini data yang sama yang tadi. Ya, di halaman sebelumnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya genap. Gampang kalau N-nya genap. Ya, N-nya genap berarti kelompok 1, 4 data, kelompok 2, 4 data. Yang mana itu? Langsung saja hitung. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Terus apa perintahnya? Setelah ketahuan kelompoknya, hitung rata-rata. Itu makanya di buku kalian, ya, ini di sini ada Y1 bar. Ini maksudnya adalah rata-rata. Rata-rata itu gimana sih ngitungnya? Jumlahkan semua komponen yang ada di Y. Dibagi dengan banyaknya anggota atau N-nya. Karena ini 4 berarti dibagi 4. Itu makanya Y1 bar nilainya adalah 11.428,5. Terus kata dia kan cari rata-ratanya. Kalau Y1 sudah dihitung, Y2 juga dihitung dong biar adil. Ya sudah. 12.842,2 ditambah 13.511,5 ditambah 14.180,8 tambah 14.850,1 bagi 4. Itu makanya rata-rata kelompok 2 adalah 13.842. 6 ya. Coba sebentar saya hitung ya, kadang suka salah. Oh iya. Salah ya. Ini 8 J Suprantonya salah. Dikoreksi kalau memang yang punya kalian juga salah, ini adalah 13.846,15 atau makanya dibulatkan jadi 13.846,2. Nah, ini rata-ratanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu apa katanya langkah selanjutnya? Pilih titik absis di pertengahan setiap kelompok. Ya, pilih titik absis di pertengahan setiap kelompok. Katanya gitu. Ya, gimana kita bisa dapat seperti itu ya?
Ada tuh di buku dikasih tahu ya. Untuk bingung, kalau yang bingung baca bukunya, begini caranya. Bu, nanti soal ujian begini. Iya, soal ujian bisa saja satu soal, tapi kalian disuruh menentukan buat garis tren atau buat trennya dengan metode apa. Gitu ya, genap ganjil mungkin berbeda atau perempuan laki-laki mungkin berbeda. Ya, nanti ditanya untuk yang tahun 2000 sekian berapa nilainya. Nah, biasanya seperti itu terkait dengan soal untuk tren. Ya. Nah, ini sekarang pilih titik absis. Kita kan punya 8 ya. Supaya gampang. X3, X4, X5, X6, X7, X8. Apa yang perlu diinikan? Petunjuknya untuk mencari titik absis ini adalah di kelompok pertama. Katanya titik absis itu adalah variabel X yang ada di tengah. Loh, ini genap, Bu. Nggak ada tengahnya. Ya, ini genap, tidak ada tengahnya. Bagaimana? Nah, ingat, X1 itu nilai X-nya 0. X2 nilai X-nya 1. X3 nilai X-nya 2. Di sini nilai X-nya 3. X5 nilai X-nya 4. Ini kemudian 5. Ini 6. Ini 7. Jadi X itu apa sih sebenarnya, Bu? X ini, nih, variabel X kan katanya adalah tahun. Ya, X1 berarti tahun ke-1. X2 tahun ke-2. X3 tahun ke-3. X4 tahun ke-4. X5 tahun ke-5. X6 tahun ke-6. X7 tahun ke-7. X8 tahun ke-8. Jadi nilai tahun ke-1 X-nya 0 sesuai dengan yang di soal. X2 nilai tahun kedua berapa di situ? 1. Nilai tahun ke-8 berapa di situ? Lihat X8 nilai tahun ke-8 adalah 7. Nah, jadi gitu ya. Nah, katanya titik absis dipilih yang berada di tengah. Berhubung tengahnya tidak ada nilai spesifik, berarti inilah yang disebut sebagai tengah. 1 tambah 2 dibagi 2. Itu makanya absis yang pertama, ya, absis yang pertama adalah 1,5. Absis yang kedua, ini juga tidak ada nilai tengahnya di sini. Di antara mereka lah. Berarti 5 tambah 6 dibagi 2. Nilainya 5,5. Inilah nilai X untuk kelompok 1. Ini nilai X untuk kelompok 2. Jadi itu makanya persamaan Y sama dengan A tambah BX. Ya, ini menjadi, nah, Y-nya adalah Y bar. Jadi untuk kelompok 1, Y-nya adalah 11.428,5 atau nilai rata-rata. Ya, sama dengan A ditambah B. X-nya untuk kelompok 1 tadi kita cari 1,5. Nah, untuk yang kelompok 2, Y-nya adalah Y bar kelompok 2. Ini nilainya 13.846,2. Nah, sama dengan A tambah
B 5,5. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Belum, Ibu. Bisa diikuti? Oke. Setelah kita punya di persamaan 1 seperti ini, persamaan 2 seperti ini, kan kita harus memunculkan 1 persamaan tren, ya. Kita harus memunculkan 1 persamaan tren. Sehingga antara persamaan yang kelompok 1 dengan kelompok 2 gitu ya, ini harus kita apakah eliminasi ataukah substitusi gitu ya. Ini tapi harus diselesaikan untuk menemukan nilai A dengan nilai B. J. Supranto, jalan tengahnya untuk persamaan 1 dan 2, dia pakai substitusi. Ya, substitusi dari mana? Dari sini. 11, 4, 28,5. Ya, ini persamaan 1 ya, ditambah B 1,5. Nah, dia buat di situ nilai A-nya berarti adalah 11,428,5 dikurangi dengan 1,5 B. Masukkan persamaan A ini ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 tadi persamaannya adalah 13,846,2. Ya, nah masukkan A-nya di sini. 11,428,5 min 1,5 B ya ditambah 5,5 B. Itu makanya kalau ini diteruskan menjadi seperti ini. Tambah 4B. Kalau kalian mau pakai eliminasi, ya, ataupun mau pakai substitusi seperti ini, seharusnya hasilnya sama. Ya, ini bisa disederhanakan menjadi 4B. 13,846,2 dikurangi 11,428,5. Sehingga ketemulah di situ B-nya adalah 604,42. Kalau B-nya sudah ketemu, masukkan ke persamaan yang di atas atau persamaan manapun untuk menentukan nilai A. Tapi kita bisa masukkan ke sini. Jadi A adalah 11,428,5 dikurangi 1,5 dikali 604,42. Ya, jadi ketemu A-nya 10.521,87. Ya, jadi untuk soal yang di tabel 93 atau contoh 92, persamaan untuk trennya nanti adalah Y sama dengan 10.521,87 ditambah 604,42 X. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gunanya apa, Bu? Gunanya. Nah, kita lihat gunanya. Tadi kan yang metode tangan bebas, kita juga sudah menghitung PDRB tahun 2000. Ya. Perbandingannya sekarang kita hitung lagi di sini untuk PDRB yang tahun 2000.
Tahun 99 X-nya adalah 7. Berarti kalau tahun 2000 X-nya adalah 8. Ya, urutan berikutnya. 2000 berarti X-nya adalah 8. 10, 5, 2, 1, 87 tambah 604,42 dikali 8. Ya, sudah dihitungkan juga ya bahwa ini 15.357,23. Inilah nilai perkiraan PDRB di tahun 2000 dengan metode semi rata-rata, yaitu sebesar 15.357,23. Ya, nilainya sama enggak dengan metode tangan bebas? Sedikit berbeda. Ya, yang tadi metode semi rata-rata 15.357, di metode yang ini ya, ini 15,519. Gimana, Bu? Enggak apa-apa. Ya. Kalau menurut BPS, kata-katanya BPS ya, perbedaan nilai seperti itu karena perbedaan metode hitung ya, ini disebutnya terdapat perbedaan atau terdapat selisih nilai karena diskrepansi statistik atau karena pemilihan metode hitung statistik yang berbeda atau karena perbedaan dalam perhitungan statistik. Dibenarkan. Kenapa? Karena metode hitungnya berbeda. Gimana supaya itu dibenarkan? Ikuti langkah-langkah di setiap metode perhitungan tren. Lalu jangan lupa kasih judul bahwa yang ini dihitung dengan metode semi rata-rata. Yang tadi, nah jadi harus ada namanya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Bu. Gampang ya? Nah, gampang kan? Keluar nggak Bu ujian? Ini soal paling sering keluar. Trend forecasting. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Untuk rata-rata bergerak, moving average. Ya. Tren dengan metode rata-rata bergerak. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini apa sih metode rata-rata bergerak? Jadi biasanya rata-rata bergerak ini gitu ya, bisa dengan soal yang sama, tetapi nilai rata-ratanya biasanya dihitung per tahun berdasarkan kriteria tertentu. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Di sini ada Y1 tambah Y2 tambah titik-titik tambah YN dibagi N. Ini menghitung rata-rata memang seperti itu. Ya. Ada pemulusan data berkala. Katanya apa ini pemulusan data berkala? Proses pemulusan memakai rata-rata bergerak terhadap fluktuasi data berkala. Tapi untuk metode rata-rata bergerak, gitu ya, ini ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Biasanya untuk rata-rata bergerak ada data yang hilang. Beberapa data akan hilang, katanya seperti itu. Itu sebabnya DJ Supranto sendiri dia tidak dijelaskan lebih lanjut. Ya, kalau melihat alur Supranto ini menjelaskan, gitu ya, sepertinya lebih disarankan menghitung tren dengan yang tadi semi rata-rata atau nanti dengan yang metode kuadrat terkecil. Tapi ini kalian perlu tahu. Nah, ini dia. Ya, contohnya ada di buku. Tahun 97 sampai 2007 dan itu data penjualan.
Ini ada berapa tahun sih? Ingat, ini tetap harus dipakai ini. N genap, N ganjil gitu ya. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 ya. Kalau menurut metode semi rata-rata, 11 kan berarti N ganjil ya. Ini semi rata-rata. Kalau N ganjil berarti nanti nilainya menjadi 10. Kenapa? Karena ganjil, nilai yang di tengah harus dibuang. Ya, yang mana yang dibuang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti kelompok 1. Ini kelompok 2. Berarti yang dibuang yang tahun 2002. Nah, ya. Jadi, ini tetap diperhatikan. Lalu, di soal di halaman 238 ada kata-kata, berdasarkan data di atas, buatlah rata-rata bergerak 4 tahun dan 5 tahun. Nah, gimana maksudnya rata-rata bergerak 4 tahun dan 5 tahun? Nah, tinggal kita hitung sesungguhnya. Nggak ada yang susah, hanya agak ribet mengartikan kalimatnya. Kalau disebut dengan rata-rata bergerak 4 tahun, berarti itu adalah 1, 2, 3, 4. Itu artinya, saya kasih lambang apa ya? Di buku ada tuh rata-rata bergerak 4 tahun. Udah, kita ikuti itu saja. Nah, rata-rata bergerak 4 tahun. Ditaruhnya di mana? Karena ini 4 gitu ya, ditaruhnya di sini nih, di tengah ini. Ya, bagaimana cara dapatnya? 50 ditambah 36,5 ditambah 43 ditambah 44,5 dibagi 4. Ini yang ketemu 43,5. Yang ada tanda bintang di situ. Silahkan dilihat. Terus nilai di bawahnya dari mana, Bu? Kalau kita menghitung rata-rata 4 tahun, tadi kan kita ngitung dari tahun pertama, ya, kedua, ketiga, keempat. Nah, sekarang untuk nilai di bawah 43,5 yang nilainya 40,7 itu adalah mulai dihitungnya dari tahun yang kedua. Ya. Jadi dimulai dari 36,5 ditambah 43,0 ditambah 4, kok ke atas sana? Bentar. Ditambah 44,5. Sebentar saya hitung. Lalu ini ditambah 38,9 dibagi 4. Ya, 40,725 ya. Jadi memang seperti itu.
Ya. Nah, ini terus. Begitu untuk dapat yang 41,1 itu mundur lagi ke tahun ketiga, 43 tambah 44,5 tambah 389 gitu ya. Ditambah 38,1 itu nanti ketemu 41,1. Seperti itu dikerjakan. Untuk yang 5 tahun ya, untuk yang 5 tahun itu caranya sama, 50 ditambah 36,5 ditambah 43 ditambah 44,5, tapi karena 5 tahun berarti ditambah 38,9. Itu makanya rata-rata di bukunya 42,6. Yang 40,2 dari mana, Bu? Dari 36,5 tambah 43 tambah 44,5 tambah 38,9 tambah 38,1. Nah, cara menghitung rata-rata yang seperti ini yang makanya dia disebut sebagai rata-rata bergerak. Karena di sini 43,5, ini jadi 40,7. Kenapa? Karena tadinya menghitung dari tahun pertama sampai tahun keempat, di bawahnya menghitungnya dari tahun kedua sampai tahun kelima. Nanti dari tahun ketiga sampai tahun keenam. Nah, jadi bergerak rata-ratanya. Itu yang disebut dengan moving average. Ya, jadi rata-rata bergerak itu seperti itu. Sisi yang di buku ada yang 4 tahun, ada yang rata-rata bergerak 5 tahun. Jadi dihitungnya bergerak seperti itu. Ya, bisa dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk bagian moving average ini, yang diminta adalah disuruh gambarkan grafiknya. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika tidak ada, yang terakhir, metode kuadrat terkecil. Ini yang paling banyak digunakan termasuk untuk regresi. Ya, untuk regresi ini juga yang digunakan. Ya, istilahnya ini least square. Nah, least square ya, metode kuadrat terkecil. Ya, karena memang menggunakan metode kuadrat terkecil. Perkiraan taksiran nilai A dan B dari persamaan ini, menurut data hasil observasi, dicari yang jumlah kesalahan kuadratnya terkecil atau minimum. Apa yang perlu diketahui rumusnya? Ada 2 cara. Cara pertama dan cara kedua. Ya, ini membingungkan kalau melihat dari sini, tapi silahkan lihat bukunya. Silahkan lihat di bukunya. Pegang bukunya masing-masing. Ya, akan saya bantu untuk cara pertama yang perlu diketahui adalah jumlah N-nya. Sama seperti yang tadi. N-nya ganjil atau N-nya genap. Itu penting. Ya, nah, saya buat dulu untuk coret-coretan. Yang perlu diketahui adalah jumlah N-nya dulu. N-nya genap atau N-nya ganjil. Kenapa? Rupanya ada perbedaan. Kalau N-nya ganjil, karena ini metodenya adalah kuadrat terkecil, gitu ya, berarti nanti nilai X kalau dijumlahkan itu harus 0. Sehingga kalau N-nya ganjil, di contohnya adalah X1, X2 dengan X3, bentar ya. Nah, ya, nilai atau jumlah X itu harus sama dengan 0. Berarti yang nilai tengah kalau ganjil ini dibuat nilainya 0. Yang di atas atau sesudahnya itu positif 1, yang di bawahnya itu negatif 1. Ya, lalu kalau N-nya genap, di sini dicontohkan N-nya 4,
Nolnya kan bingung karena nggak ada di tengah-tengah, nolnya di sini sesungguhnya, ya. Tetapi tidak bisa gitu ya, karena rupanya hanya ada X1, X2, X3, X4, nggak ada X2,5. Ya, sehingga kalau data genap di sini dicontohkan, langsung dibuat saja tanpa ada 0. Ya, di sini positif 1, di sini negatif 1. Lalu di sini positif 3, di sini negatif 3. Nanti kalau ada sampai X6, berikutnya adalah positif 5, yang sebelah sini negatif 5. Nanti berikutnya positif 7, negatif 7. Jadi bilangan seperti itu. Ya, bisa dipahami? Ini jika bilangannya dikit. Ya, ini jika bilangannya dikit. Enak membuat seperti ini, gitu ya. Tapi kalau nanti bilangannya banyak bagaimana? Ya, tidak akan lebih banyak-banyak sekali. Paling banyak 20, tapi saya rasa tidak sampai 20 gitu ya. Biasanya dibuat soalnya 10 ataupun kalau mau banyak sekali, biasanya 10 sih. 10 sampai dengan 15 gitu ya. Jadi kalian tidak akan menerima jumlah soal yang berlebihan karena waktu pengerjaan juga terbatas. Ya. Nah, setelah kita tahu prinsip yang ini, namanya tren, dia tetap menggunakan ini. Ya, tetap menggunakan prinsip yang ini. Tadi di semi rata-rata, Y-nya adalah Y bar. X-nya di sini tadi katanya adalah absis. Nah, untuk metode kuadrat terkecil, ya, untuk metode kuadrat terkecil, kenapa dibuat seperti ini? Ini supaya nilai X-nya sama dengan 0. Ya, nilai X-nya sama dengan 0. Sesungguhnya, gitu ya, untuk menghitung tren, rumusnya menggunakan rata-rata juga. Jadi ini juga tetap menggunakan rata-rata, ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda gitu. Karena X-nya sama dengan 0, nanti ada perbedaan di sini sedikit. Apa itu bedanya? Saya tunjukkan dulu untuk yang Y. Menghitung rata-rata itu seperti ini. Nah, karena ini metode kuadrat terkecil, tadi dibilang X-nya kalau dijumlahkan adalah 0. 0 dari mana, Bu? Min 1 tambah 0 tambah 1. 0. Min 3 tambah min 1, min 4 tambah 1, min 3 tambah min 3, 0. Ya. Jadi nilai X itu akan 0. Sehingga X bar untuk metode kuadrat terkecil ini nilainya sama dengan 0. Ya, sehingga untuk metode kuadrat terkecil A rumusnya nanti adalah Y bar min B X bar nilainya 0. Sehingga untuk mencari A nilainya adalah Y bar saja. Lalu untuk menghitung nilai B gimana? Nilai B dari rumus yang sudah ada di bab sebelumnya itu agak ribet rumusnya kan? Ya, tetapi karena nilai X-nya nanti adalah 0, jadi untuk metode kuadrat terkecil sangat sederhana sekali. Nah, hanya ini. Ya, jadi ini yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian
hafalkan ini sama, rumus tidak ada yang berbeda, tapi diperlukan penyesuaian untuk setiap metode. Ketika dibilang dia metode kuadrat terkecil, maka ingat nilai X harus 0. Ya, sehingga nanti kalau N-nya ganjil ada 0, tapi kalau N-nya genap dibuat seperti ini. Nilai menghitung A itu adalah Y bar, B mengikuti rumus ini. Nah, lihat di contoh 9.4, ada tahun 92, 93 sampai dengan tahun 99. Ini sebenarnya soalnya sama dengan yang ini. Ya. Jadi saya copy dulu. Kok ini yang tercopy? Oke, ini soalnya. Ya, di sini X-nya dibuat seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk metode semi rata-rata. Nah. Kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya genap, jadi tidak akan ada nilai 0. Ya, tidak akan ada nilai 0. Sehingga di tengah-tengah ini nanti tidak ada 0, tetapi di sini langsung dibuat seperti ini. Negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7. Ya, tahun setelahnya itu 1, 3, 5, 7. Nah, bisa dipahami? Insyaallah. Ya. Nah, apalagi yang perlu ditaruh di sini untuk menghitung nilai A? Kalau untuk menghitung nilai A berarti kalian hanya perlu tahu Y bar. Y bar itu berarti jumlahkan ini. 10, saya buat 10, 164,9 ditambah 11, 169,2 ditambah. Saya buat titik-titik ya supaya tidak semua ditulis. Ditambah 14, 850,1 dibagi 8. Itulah ketemu Y barnya 12, 637,34. Itu sudah nilai A. Nah, untuk nilai B, rumusnya kan adalah sigma XI kali YI dibagi sigma XI kuadrat. Berarti tugas kalian di sini buat kolom. Apa kolom isinya? X dikali Y. Ini kolom yang pertama. Lalu kolom yang kedua di sini adalah X kuadrat. Itulah yang ada di buku Supranto. Ya, makanya di situ ada X kali Y, X kuadrat. X kali Y isinya dari mana? Tinggal kalikan. Min 7 kali 10,1. Maaf, min 7 kali 10, 164,9. Ya, min 5 dikali ini. Min 3 dikali ini. Itu isinya yang ini. X kuadrat, ini isinya adalah min 7 kuadrat, jadi 49. Min 5 kuadrat jadi 25. Min 3 kuadrat jadi 9. 1, 1, 9, 25, 49. Gitu ya. Nah, kalau ada sigma itu berarti jumlah. Jumlah dari ini nanti dijumlahkan ke bawah, ditambah. Makanya di situ untuk B, nanti ketemu sigmanya ini adalah 52. 741,9
Sigma X kuadrat itu adalah jumlah yang di sini, itu adalah 168. Ketemulah 313,94. Dari sini, maka untuk membuat tren, kalau mau tahu berapa nilai tahun 2005, gitu ya, ini harus tahu trennya dulu. Y sama dengan A plus BX, ini bisa dibuat. A-nya adalah 12.637,34 ditambah 313,94 X. Ya. Nanti kalau ditanya berapa nilai tahun 2000, berarti X-nya adalah positif 8. Bu, kan ini forecasting ya. Dari tadi Ibu contohnya tahun 2000, 2001, 2002. Kalau mau tahu tahun 90 nilainya berapa, bisa nggak Bu? Bisa. Gimana caranya? Kalau tahun 92 saja X-nya min 7, berarti tahun 91 dia min 9, berarti tahun 90 dia min 11. Berarti pakai yang ini. Y sama dengan, saya buat warna berbeda. Kalau mau tahu, nah dari tadi contohnya adalah Y yang di atasnya terus, Bu. Saya mau tahu dong nilai Y di tahun 91 aja ya. Biar, nah, bisa kok. Dari mana? Dari sini. Pakai persamaan Y yang sama. Apanya yang perlu disesuaikan? X-nya. Bagaimana menyesuaikan X-nya? 92 adalah min 7. Ya, berarti 91 dia min 9. Sudah. Tinggal kita hitung. Nah, saya hitung dulu. 12.637,34 ditambah 313,94 kali. Ini hasilnya. Jadi Y di tahun 1991 kira-kiranya adalah 9811,88. Ya. Jadi dengan mengetahui persamaan Y sama dengan A plus BX, itu bisa untuk tahu tahun mendatang, forecasting itu bisa tahu untuk tahun mendatang atau untuk memperkirakan nilai tahun sebelumnya. Jika nilai tahun sebelumnya anggaplah tidak diketahui. Mana buktinya nih? Ketika mau tahu nilai tahun 91, hati-hati X-nya, ya. X-nya berarti ini 1, 3, 5, 7, berarti tahun 91 dia min 9, karena mundur tahun sebelumnya, ya, min 9. Berapa nilainya? Kira-kira segini, 9.811,88. Masuk akal. Kenapa? Karena tahun 92 dia 10. Ya. Jadi tidak hanya menghitung untuk tahun-tahun ke depan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk cara kedua, kalian bisa lihat di halaman 244. Ya, bisa dilihat di halaman 244. Itu menggunakan, ya, tidak menggunakan gini. Ini kan supaya nilai X-nya 0. Yang cara 2, X-nya tidak perlu sama dengan 0. Jadi X-nya dibuat selayaknya menghitung tahun. Tahun 92, lihat bukunya, tahun 92 X-nya adalah 1, 932, 943, 954, 965 gitu dan seterusnya. Ya, rumusnya juga sudah ada di situ. Silahkan kalian ikuti. Habis selesai untuk bab 9. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jika tidak ada, kerjakan latihan satu saja. Sekarang jam berapa?
Jam 9.14. Saya tunggu nanti sampai jam 12 atau jam 1 ya. Jam 1 boleh. Saya tunggu sampai jam 1, tapi itu lama sekali, ini tidak susah kok. Kerjakan latihan satu saja, halaman 249 nomor 10. Ibu, mohon maaf, Ibu izin. tapi nanti ada kelas manajemen, kelas kewirausahaan. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 12.45, Ibu. Oh, oke. Jadi kalian nggak kosong ya. Tapi ini bisa dikerjakan. Nanti saya buat pengumpulannya, lihat saja di Viklas. Tapi kalau bisa dikumpulkan sebelum itu, silahkan ya. Jika kalian bisa mengerjakan, karena ini tidak terlalu susah gitu ya, kerjakan halaman 249. Sebentar. 249 yang ini terlalu tricky. Bentar ya, saya cari dulu deh. Oke, yang halaman 251 saja. Halaman 251. Ya, halaman 251 ini gampang karena angkanya juga bulat-bulat ya. Nomor 20. Ada tahun 96 sampai tahun 2008, produksi dalam ton 485, terakhirnya 19. Sudah ketemu? Sudah, Ibu. Pertanyaannya adalah buatlah persamaan untuk tren ya, persamaan tren dengan metode kuadrat terkecil. Dengan metode kuadrat terkecil. Jadi yang saya tanyakan, Y sama dengan A plus B plus X. Ya, jadi persamaan ini yang dipertanyakan pertama. Lalu yang kedua, berapa nilai produksi tahun 95? Berapa nilai produksi tahun 95? Oh, jangan-jangan. Takutnya nilainya kecil sekali karena 96 saja sudah 4. Oh, ini ton ya, bisa. Berapa nilai produksi tahun 95 dan 2009? Sudah. Baik, kalau kalian bisa mengumpulkan jam 10, nanti saya berikan bonus ya. Tapi tidak ada penalti jika ternyata kalian mengumpulkannya nanti sesuai dengan yang ada di Viklas, karena katanya jam 10 ada kelas. Tapi jika saya menghargai jika ada yang mau bekerja keras mengumpulkan sebelum kuliah ini berakhir gitu ya. Jadi silahkan kalian kerjakan, nanti saya buatkan pengumpulannya di Viklas. Untuk daftar hadir gimana Bu? Nanti saya masukkan juga di Viklas. Ya. Baik, saya tutup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Tidak ada? Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.